Berlatar belakang pada saat itu belum lonyaknya harga ikan cupang seperti saat ini. Diceritakan ada sepasang suami istri yang baru saja pulang dari liburan ke luar negeri. Sang suami bernama Taro dan sang istri bernama Ciki. Di kala itu, mereka sedang berjalan untuk pulang menuju ke rumah mertuanya. Nah, sesampainya di rumah, mereka pun sudah dinantikan oleh sang ayah tercinta yang bernama Sugyon. Terlihat, Sugyon ini telah lanjut usia, dan di usianya yang sudah lansia ini, Sugyon pun telah divonis telah mengidap penyakit jantung stadium 8. Lalu, Sugyon pun memberitahukan kepada Ciki bahwa ia sudah menemukan pengganti ibunya yang telah lama meninggal. Tanpa menunggu lama dari alam baka, muncullah sesosok ibu yang bernama Sobami. Melihat penampilan Sobami yang cetar membahana bagi putri salju, seketika Ciki pun memiliki firasat buruk terhadap calon ibunya tersebut. Dan lalu dengan wajah kusutnya, Ciki bersama Taro pun berlalu pergi tanpa sepatah kata. Pada esok harinya, seperti biasa Ciki selalu melakukan kegiatan untuk membersihkan rumahnya. Nah, ketika pada saat mencuci piring, Ciki melihat Sobami yang sedang duduk santuy sambil stalking IG-nya. Di sana, Ciki pun langsung menegur dan menyampaikan bahwa seorang ibu tak sepantasnya bersikap seperti layaknya anak zaman now. Akan tetapi, Sobami dengan slow-nya tak memperdulikan ocehan dari Ciki pada saat itu. Lanjut cerita, dikarenakan Ciki akan pergi untuk mengurus usaha keluarganya yang berada di luar kota, ia pun berpamitan kepada sang suami tercinta. Lalu, saat jam makan siang, Taro yang sedang makan mie kober, secara kebetulan ia melihat Sobami yang sedang jentat-jentit. Melihat bodi Sobami bak gitar Spanyol, di sana Taro pun merasa grogi. Dengan keinginan yang cukup tebal, Taro pun mencoba menahan sang naga birawa agar tidak terbangun dari tidurnya. Setelah menikmati pemandangan yang begitu indah dipandang mata, Taro pun bergegas untuk menemui teman lamanya. Di sana, ia pun menceritakan mengenai istri dari mertuanya yang begitu menggugah selera. Nah, sebagai sahabat yang baik, di sana temannya tersebut memberikan saran beserta motivasi agar Taro mencoba merayu istri dari mertuanya. Setelah ia mendapatkan wejangan dari sahabatnya tersebut, Taro pun beranjak untuk pulang ke rumahnya. 가게 젖을 정도로 쭉쭉. 에이, 장모님인데요. 은정이랑 떡친애가 그러는지. Nah, setibanya di rumah, Taro sedang berpijak di anak tangga. Tanpa disengaja ia mendengar rintihan Sobami yang sedang kelokat-keloket dengan Sugiono. Dari sini, api keinginan untuk mencicipi ibu mertuanya tersebut semakin bergelora. Pada keesokan harinya, pada saat Taro sedang memperbaiki saluran pembuangan air keran yang mampet, lagi dan lagi, datanglah Sobami yang memberikan sapaan dan perhatian hangat kepadanya. Dikarenakan jarak yang terlalu dekat, Taro pun tak mampu menahan diri untuk melihat sesuatu yang menjulang pada ibu mertuanya. Sehingga pikiran Taro dan Mimin pun menjadi berfantasi ke sana kemari. 고생하셨어요. Yang lalu, Taro yang goblok ini kembali menceritakan kejadian barusan kepada dua teman liarnya. Di sana teman-temannya malah kembali meyakinkan agar Taro segera menyantap bakwa hangat milik istri mertuanya. Di sisi lainnya, pada saat Sobami di rumah, ia kedatangan seorang pengirim paket JNT yang namanya saya sendiri tidak tahu. Melihat penampilan Sobami yang begitu hot bagaikan bon cabe, membuat pengirim paket tersebut merasa tak tahan menahan godaan duniawinya. Bagaikan kucing yang diberikan tulang, ia pun langsung mencaklok dan melumat gunung kembar milik Sobami. Singkat cerita, Taro yang sedang asik berbincang-bincang dengan teman-temannya, tiba-tiba menerima telepon dari Sobami yang meminta agar datang lebih awal guna merayakan ulang tahun Sugyon. Malam pun tiba, sesampainya Taro di rumah, ternyata itu hanyalah akal-akalan dari Sobami agar dapat berduaan dengan Taro. 귀엽다.
Yang lalu, pada saat Sobami tertidur lelap, Taro yang tak tahan melihat lekukan tubuh ibu mertuanya, dengan kekuatan dari sang naga, Taro pun langsung menjelajah gemulai tubuh dari Sobami. Dan untuk yang pertama kalinya, Taro pun berhasil merasakan goa dari Sobami yang terkenalnya dot dan juga hangat. 우리 서로 원하는 거 맞죠? Baru sekali diberikan jatah oleh ibu mertuanya, mengakibatkan Taro pun merasakan kecanduan akan sedotan goa dari Sobami. Tanpa ambil pusing, Taro yang merasa belum puas merasakan kelenturan goyangan dari Sobami. Lagi dan lagi, aksi kuda-kudaan pun tak terelakkan. Tak terasa Sugiono dan Chiki pun telah kembali dari kota. Di kala itu, keluarga Cemara ini sedang melakukan kerja bakti di kebun mereka. Tak berselang lama, Sugiono pun kedatangan seorang konsultan guna mengurus surat wasiatnya. Akan tetapi pada saat itu, Sugiono terlihat sedikit kebingungan kepada siapa ia akan melimpahkan seluruh harta warisannya. Di sana, konsultan tersebut menyarankan agar seluruh warisannya dilimpahkan kepada istri tercintanya. Tanpa ragu, Sugiono pun melimpahkan seluruh harta warisan kekayaannya kepada Sobami. Malam pun tiba. Dikarenakan Sobami telah mengetahui riwayat jantung yang dimiliki oleh Sugiono, Sobami pun langsung memaksa Sugiono untuk berkuda-kudaan hingga ia lemas tak berdaya. Seusai memuaskan sang kakek, yang lalu Sobami pun langsung menelepon konsultan tersebut untuk memastikan seluruh warisan itu sudah dilimpahkan kepadanya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa di balik semua kejadian ini, Sobami pun memiliki rencana untuk menguras seluruh harta yang dimiliki Sugiono. Merasa rencana telah berjalan lancar, Sobami pun kembali melancarkan aksi liciknya. Yang dikala itu, Sobami kembali memompa batang singkong Sugiono, hingga Sugiono pun mengalami spot jantung dan kembali ke Yang Maha Kuasa.